Pokja Fakultas Teknik dan Kejuruan, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa berprestasi di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Input Data Singkat Mawa periode prestasi Januari sampai November 2025 yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan pengenalan Fakultas Teknik dan Kejuruan pada hari ini, Sabtu 13 Desember 2025. Perkenalkan, saya Martina yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini hingga selesai. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, untuk mengawali acara kita, marilah kita simak sambutan dan arahan dari pembimbing kemahasiswaan kelompok kerja dan penalaran Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kepada yang terhormat Bapak Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC, Mark. Terima kasih. Oke, apakah suara saya terdengar ya? Mudah-mudahan mic-nya bagus. Oke, good. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Surya Mahendra, dosen Prodi Sistem Informasi, dan kali ini saya sebagai pembina Pokja sekaligus juga em, apa namanya mahasiswa senior yang pernah ada di posisi teman-teman, dan kali ini mungkin saya mulainya dari tujuan teman-teman. Dan dari em, ini akan ada Zoom yang rutin untuk ngingetin teman-teman semua mengapa ini penting teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman tamat dari prodinya, tamat dari Universitas Pendidikan Ganesha, teman-teman itu secara default teman-teman dapat dua hal secara default ya, yaitu yang pertama adalah ijazah dan juga transkrip nilai, dan nanti teman-teman akan gunakan ini untuk apa namanya melamar kerja. Zaman dulu teman-teman itu akan melampirkan sertifikat-sertifikat teman-teman yang teman-teman dapetin di apa namanya di kampus gitu. Tentu saja dari hal ini akan jadi drawbacks yang luar biasa ketika teman-teman sangat berprestasi. Misalkan teman-teman mengikuti puluhan lomba, puluhan kegiatan, itu akan ada dulu 80 kopi gitu. Jadi itu hampir 100 halaman jadinya dengan itu, sehingga itu akan menjadi tumpukan yang cukup banyak. Teman-teman kemudian hal itu em, disiasati oleh universitas dengan menerbitkan yang namanya surat keterangan pendamping eh, apa ya SKPL ya, surat pendamping kelulusan teman-teman. Jadinya di situ ada summary untuk apa-apa saja yang teman-teman sudah pernah lakukan di universitas. Nah, hal ini akan menjadi penting karena akan mempersingkat resume teman-teman. Tren untuk teman-teman bisa bekerja di generasi sekarang ini adalah bagaimana caranya HRD, orang-orang yang meng-hire teman-teman itu dapat melihat resume teman-teman ketika mereka memerlukan hanya waktu yang sedikit banget untuk nge-screening hal tersebut. Mungkin teman-teman ketika melamar kerja di tempat yang memiliki privilege ataupun pelamar yang sedikit atau memiliki keuntungan tertentu, itu akan lebih detail seorang HRD bisa melihat. Tapi fenomena ketika teman-teman mencoba melamar kerja di tempat yang pesaingannya cukup banyak, HRD memiliki tekanan untuk dapat menyeleksi hal itu dengan cepat, teman-teman. Sehingga kadang-kadang em, tampilan CV dan yang kurang menarik itu akan terlewat, teman-teman. Hal ini juga terkait dengan SKPL tersebut gitu. Jadinya teman-teman dari kegiatan kali ini tujuannya adalah bagaimana caranya teman-teman mendokumentasikan SKPL tersebut dengan baik. Ya, jadi salah satunya adalah dengan cara teman-teman melakukan input di SIM card bawah sehingga universitas ataupun nanti paling rendah adalah fakultas itu bisa nge-spool data teman-teman, menggenerate data tersebut dan menjadikan itu SKPL. Dan saat ini peraturan dari kampus adalah satu-satunya cara untuk menggenerate SKPL ya dari sistem SIM card bawah tersebut, teman-teman.
Jadinya nanti teman-teman untuk melegalkan gitu atau mempersingkat atau memberikan legalitas dari SKPL tersebut ya teman-teman caranya adalah lewat input dari SIM card awal tersebut teman-teman. Itu nanti akan teman-teman coba gunakan untuk melamar kerja ya, teman-teman ya. Jadi ujungnya jauh sih memang itu dibandingkan teman-teman yang sekarang. Tapi saya sangat berharap teman-teman bisa melakukan hal tersebut dengan baik sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang memuaskan nanti untuk ketika bekerja. Jadi dokumentasinya bagus, ya. Jadi teman-teman selain itu juga ini berfungsi untuk ya data-data kami di universitas sehingga memang teman-teman di sini bisa terdata prestasinya sehingga ini bisa memberikan banyak kondisi. Misalkan memberikan pelatihan yang tepat, menganggarkan lomba untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi ini adalah sumber data yang bagus. Jadi kalau misalkan di data science, kondisi saat ini adalah kita adalah mengumpulkan data. Jadi dari data teman-teman ini kita akan memberikan banyak kebijakan ke depannya. Ya, teman-teman. Jadi apabila nanti mungkin yang hadir di sini mungkin sudah diinformasikan oleh Prodi, diinformasikan oleh Forma. Jadi mohon bantuannya apabila ada yang kurang eh, paham dengan penjelasannya silahkan bertanya. Apabila ada yang terlewat bisa nanti juga menonton recording yang nanti akan disiapkan oleh panitia. Ya, teman-teman saya berharap di sini teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan juga nanti teman-teman bisa merealisasikan dokumentasi prestasinya dengan baik juga di SIMKAD Mawar. Mudah-mudahan ini membawa hasil yang baik untuk kita bersama teman-teman. Oke, tanpa perpanjang waktu lagi, mungkin itu aja sambutan dari saya dan juga pengarahan dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Surya atas sambutan dan arahannya bagi kami semua. Baiklah rekan-rekan, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi dan bimbingan teknis input data singkat mawar. Melalui materi ini, kita akan mempelajari langkah-langkah penginputan yang benar agar data prestasi dapat diterima sistem tanpa kendala. Baiklah rekan-rekan, kepada Kak Juli, kami persilakan untuk mulai menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin, Pak Surya, rekan-rekan mahasiswa, dan juga tentunya eh, anggota Pokja FTK yang saya banggakan ini ya. Nah, mohon izin saya share screen eh, materi ya. Kalau sudah terlihat di layar, Sudah, Kak. ya, oke. Baik. Nah, eh, acara ini adalah acara yang eh, sangat vital ya karena banyak dari teman-teman di tentunya yang belum begitu mengenal ya apa itu SIM card Mawar. Nah, sehingga tujuan kita ya di Pokja itu memperkenalkan wajahnya SIM card Mawar seperti apa. Nah, jadi SIM card Mawar itu merupakan sistem informasi tata kelola kemahasiswaan yang setiap tahun itu dilaporkan melalui SIM card MAWA dari lembaga, kemudian eh, nanti muaranya ke pusat langsung. Nah, jadi SIM card MAWA ini hadir ya melalui sebuah eh, dorongan yang dimana perguruan tinggi itu didorong untuk secara aktif ya melaporkan semua kegiatan kemahasiswaan yang notabene tidak hanya dari aspek akademik tetapi juga dari aspek non akademik. Salah satunya adalah keterampilan-keterampilan di ajang-ajang lomba, kemudian di ajang-ajang non lomba. Nah, sehingga SIM card MAWA ini dibentuk sebagai sistem pelaporan data hasil pelaksanaan kemahasiswaan ya. Baik itu dari kita di Ormawa mengadakan lomba, kemudian juga
kita sebagai mahasiswa ikut terlibat dalam ajang perlombaan seperti itu. Nah, kemudian apa tujuannya? Nah, sehingga SIMKAD Mawar ini hadir tentu membawa tujuan tertentu ya. Sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendorong, sekali lagi ya, mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang kegiatan juga ya kemahasiswaan yang skalanya mulai dari tingkat wilayah, nasional hingga internasional. Kemudian untuk menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, serta mental-mental wirausaha mahasiswa, gitu ya. Nah, kemudian manfaat. Nah, apa manfaatnya ya? Nah, seperti yang terlihat dalam slide ini ya, ini adalah potret mahasiswa berprestasi tahun 2025 ya. Sehingga tentunya menjadikan kemahasiswaan ya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lebih berdaya saing dan juga unggul ya di tingkat nasional dan internasional. Nah, mungkin nih teman-teman udah pada kenal nih wajah-wajahnya. Ini adalah kemarin meraih eh, juara umum di tingkat nasional ya. Sangat luar biasa ini teman-teman kita. Nah, sehingga potensi yang luar biasa ini ya, harus kita optimalkan melalui apa? Melalui SIMKAD Mawar. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, apa saja ya komponen-komponen yang dapat kita laporkan? Nah, berikut kita bahas. Ya, kita pelan-pelan aja ya. Nah, jadi yang pertama adalah prestasi. Nah, prestasi di sini ya dibagi menjadi dua kategori ya, yang dilaksanakan secara daring, full online ya, kemudian dilaksanakan secara hybrid. Nah, hybrid di sini maksudnya adalah pendaftaran secara online, penyisihan secara online, namun ada kegiatan offline-nya atau onsite-nya. Sehingga kita ya hadir ke tempatnya langsung. Nah, begitu ya. Ada dua jenis, ada online dan juga hybrid. Kemudian dibagi lagi menjadi tiga tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah tingkat wilayah, ya. Minimal itu diikuti oleh dua kabupaten atau kota dari satu provinsi. Itu syarat untuk tingkat wilayah. Kemudian yang kedua adalah tingkat nasional, itu diikuti oleh minimal ya tiga provinsi. Itu untuk syarat tingkat nasional dan tingkat internasional itu diikuti minimal oleh dua negara, kemudian diselenggarakan dan diikuti secara mandiri oleh perguruan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada catatan penting ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang skalanya internasional tidak semua termasuk dalam kategori prestasi. Salah satunya yang tidak masuk itu ada eksibisi, eh, invention, ya, innovation dan lain sebagainya. Yang berbau itu adalah conference ya, itu tidak termasuk ke prestasi. Namun dia masuknya ke rekognisi non lomba. Nah, salah satunya adalah webinar, kemudian seminar ya, begitu ya, sejenis itu. Kemudian prestasi ini juga ada grid-nya ya, tingkat wilayah atau tingkat provinsi, nasional dan internasional itu berbeda skala poin yang nanti kita dapatkan eh, di sistem ya. Karena sudah ada aturannya, nah, mungkin teman-teman nggak perlu tahu yaitu poin-poinnya itu nanti pusat yang memberikan poin ya. Jadi tugas kita hanya melaporkan prestasi-prestasi yang kita dapatkan, nah, yang dibagi menjadi dua tadi ya, kemudian juga dibagi atas tiga kategori uh, atau skala ya. Nah, itu dari segi prestasi.
Kemudian kita lanjut ke penyelenggara lomba. Nah, ini sebenarnya arahnya ke Ormawa ya. Namun banyak sebenarnya di sini yang dari Ormawa ikut, sehingga mohon nanti eh, karena ya kita di FTK, Ormawa di FTK sangat aktif menyelenggarakan lomba ya. Segudang lomba kita adakan ya, tentu itu harus dilaporkan ya, agar tidak sia-sia nanti kita udah capek membuat acara yang luar biasa, lomba-lomba yang skalanya nasional, minimal sudah tingkat provinsi, laporannya hanya berdebu ya di brankas dan dimakan rayap. Itu sangat tidak direkomendasikan ya. Sehingga mohon nanti yang ikut Ormawa, bila mana nanti ada kebingungan, ya bisa nanti mampir ke sekre kita ya, sekre Pokja FTK. Nanti kita jamu dengan kopi di sini ya. Nah, kemudian ini saya nggak perlu panjang lebar ya di penyelenggara lomba. Saya lanjutkan, itu direkognisi non lomba. Nah, ini yang kita juga berpotensi mendapatkan data yang lumayan signifikan ya di sini. Harusnya kita unggul di sini. Kenapa unggul? Kita fakultas teknik ya. Fakultas teknik tentunya karya-karya kita ya jauh apa namanya tingkatannya, levelnya itu sudah level yang bukan main-main lagi begitu ya. Sudah bisa diterapkan. Minimal prototipenya sudah bisa kita uji gitu ya. Nah, jadi rekognisi non lomba ini apa? Nah, rekognisi non lomba ini adalah sebuah uh, karya ataupun kegiatan kita ya yang skalanya mulai dari tingkat provinsi hingga internasional yang tujuannya adalah untuk pengembangan uh, di bidang ekstrakurikuler ya, kemudian di bidang uh, industri, di bidang masyarakat, dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler yang saya maksud adalah misalnya ya, kita ikut di UKM bulu tangkis gitu misalnya. Ada pelatihan eh, menjadi juri, itu kita ikutin sehingga kita mendapatkan sertifikat ya sebagai juri. Nah, itu bisa masuk di sana. Kemudian sertifikasi kompetensi juga bisa. Jadi ini ada arahnya ke pengembangan kompetensi ya. Nah, namun yang ditekankan di sini ya, kita di FTK adalah karya teknologi tepat guna. Nah, kenapa? Karena karya-karya kita ya di tentunya di saat perkuliahan ataupun saat mengikuti apa itu ya, tentu kita menghasilkan sebuah produk ya. Baik itu produk berupa seni dan budaya, produk kreatif, serta produk teknologi tepat guna. Yang syaratnya adalah teknologi tersebut sudah digunakan di bidang usaha ataupun industri atau masyarakat yang mulai dari skala kecil saja minimal UMKM ataupun ya eh, lingkup dusun ya digunakan yang dibuktikan dengan surat dari eh, lembaga tertentu ya. Tertentu itu apa? Misalnya kita ada teknologi mesin untuk menggiling atau mesin untuk roasting mete gitu misalnya. Itu sudah digunakan di Desa Tulamben ya. Sehingga itu bisa kita laporkan di sini dengan catatan ada surat pengakuan bahwa teknologi tersebut sudah digunakan di sana gitu ya. Oleh siapa? Oleh UMKM-nya di sana atau oleh kelompok masyarakatnya di sana. Itu sangat bisa. Sehingga nanti kita akan gencar di sini ya
teknologi tepat guna, karena kebetulan kita di sini di FTK berhasil kemarin meloloskan dua program BEM berdampak. Itu sangat luar biasa. Nanti di sini kita akan unggul. Kemudian yang kedua yang sudah sempat saya singgung tadi, sertifikat kompetensi, baik itu skala nasional dan internasional. Ini biasanya diselenggarakan oleh masing-masing program studi, ya. Sehingga nanti datanya kita ambil dari masing-masing program studi. Nah, teman-teman yang ada sertifikat kompetensi yang di luar dari program studi, mohon nanti dilaporkan juga ke sistem, diupload ya. Caranya nanti kita bareng-bareng ya. Jadi saya akan perhatikan, mohon juga nanti disimak. Oke, kemudian yang selanjutnya sebagai juri, sebagai pelatih, atau sebagai wasit. Nah, walaupun ini kita kecil kemungkinan, tapi saya kira ini bisa kita masuk di sini ya. Karena itu tadi kita ikut ekstrakurikuler, UMKM apa UKM itu ya, sorry, UKM. Nah, kemudian sebagai pemakalah atau speaker ya, yang memberikan eh, conference ya atau seminar. Nah, ini juga bisa. Kemudian sebagai narasumber juga sangat memungkinkan kita bisa menjadi peserta pameran karya seni di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Nah, ini karya-karya seni ini sejenis kita ada produk ya, produk yang bisa kita pamerkan. Ya, itu ya, mohon maaf. Kemudian karya cipta lagu. Nah, jadi karya cipta lagu ini ya dan seni tari ini sepertinya kita sulit ya, namun kita kejar nanti di paten ya ini ya. Walaupun di karya ini kita sulit, di sini kita unggul. Jadi paten atau paten sederhana itu ya, contohnya adalah HKI dari ciptaan kita, dari produk-produk kita. Contoh kecil saja, kemarin misalnya kita ikut workshop atau ikut apa, dan menghasilkan sebuah karya. Contohnya misalnya aplikasi kasir sederhana gitu ya, kasir untuk Indomaret gitu misalnya. Itu bisa kita buatkan HKI dan kita upload di sistem ya. Caranya nanti kita bahas ya. Paten sederhana ini eh, poinnya juga lumayan ya untuk kita di fakultas. Sehingga kami berharap teman-teman yang memiliki HKI mohon nanti diinputkan ke sistem di kategori rekognisi ya. Ingat kategori rekognisi. Nah, yang terakhir, yang nomor 10 ini yang paling sulit kita jangkau ya. Kenapa paling sulit? Karena publikasi jurnal itu sangat lama sekali, kemudian membutuhkan juga dana yang lumayan, karena ini diminta jurnalnya terakreditasi nasional dan minimal kalau internasional itu Q4 ya. Ini sangat repot ini ya kalau kita kejar ini. Kita akan optimalkan di HKI nanti. Ya, mohon nanti yang sekiranya ada, kemudian ada bibit-bibit yang bisa kita HKI-kan, mohon dilaporkan nanti ya. Kita akan bantu usulkan ke fakultas. Sepertinya tahun ini atau tahun depan ada anggaran untuk HKI. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, bukti dukung rekognisi non lomba. Nah, apa yang menjadi pendukungnya? Nah, tentu yang pertama ada sertifikat, kemudian itu piagam ya, kemudian dokumentasi,
ya, berupa misalnya kita menciptakan sebuah karya ya, dokumentasi ketika karya itu digunakan, dokumentasi ketika kita membuat karya itu juga bisa. Kemudian juga kalau yang menyelenggarakan lomba, itu total mahasiswa yang ikut ya pada PT misalnya kita ngadain lomba Mobile Legend gitu ya, berapa pesertanya gitu. Itu disahkan juga oleh pejabat yang berwenang. Yang berwenang ini siapa? Tentu pimpinan di tingkat fakultas, pimpinan di tingkat lembaga ya. Karena kita lombanya diadakan oleh panitia di tingkat fakultas, sehingga yang berwenang itu di pimpinan fakultas, begitu ya. Oke, nah itu ya di bidang rekognisi non-lomba. Nah, selanjutnya kegiatan dari kementerian ini ya, dari Desaintek yang tentunya banyak kita ikutin ya. Dari teman-teman kemarin kita sudah berhasil ya membawa medali emas di ajang LIDM. Itu sangat luar biasa ya. Sudah berhasil membawa emas ke Undiksa gitu ya. Nah, namun data itu tidak perlu kita laporkan. Kenapa? Karena sudah otomatis ya tercatat dan terukur pada sistem di pusat. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi melaporkan ke sistem eh, ini ya, ke apa namanya SIM Kermawa karena sudah terdata. Nah, kenapa saya masukkan di sini ya? Ini untuk memperkenalkan ya lomba-lomba apa saja yang masuk dalam lomba Belmawa gitu ya. Jadi ada banyak sekali listnya ya, ini mungkin teman-teman bisa searching nanti di Google ya. Ada banyak sekali, tapi yang paling eh, bergengsi ya di skala mahasiswa itu adalah PIMNAS. Nah, PIMNAS ya, kemarin kita Undiksa naik peringkat ke 11. Nah, sehingga tahun depan harapannya kita FTK juga menyumbangkan tim yang menuju ke PIMNAS. Nah, itu nanti sudah ada dari SC yang mengelola. Nah, mohon teman-teman juga eh, tuangkan idenya, ya, ide kreativitasnya ke dalam bentuk PKM, implementasikan eh, itu idenya dan laporkan sehingga bisa kita ke PIMNAS. Nah, itu ya. PIMNAS, kemudian P2MW juga ada KMI Expo-nya. Kemudian ada lagi banyak sekali ya. Nanti bisa dilihat di eh, panduan-panduan Filmawa. Oke. Kemudian untuk skala internasional ini juga ada banyak sekali, ada 8. Namun yang dari ke-8 ini satu pun ini belum pernah saya ikutin ya. Mungkin nanti dari adik-adik, dari teman-teman bisa mencoba salah satunya ya. Karena di tingkat internasional ini sangat bergengsi. Nah, kemudian terima kasih ya. Jadi itu tadi apa namanya pengenalan singkat berkaitan dengan SIM card Mawa. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi ya. Mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan kritisnya ya. Dan juga ada yang bingung, mohon nanti disampaikan bingungnya di mana. Jangan malu ya bertanya. Karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, oke, eh, mungkin itu tadi itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Silakan moderator dicari 3 penanya terbaik ya, atau 3 penanya terkritis ya. Silakan moderator.
Baik, terima kasih Kak Julia atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kepada penanya pertama yaitu Wahyu Satya, dipersilakan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf karena kameranya lagi bermasalah, jadi tidak bisa menghidupkan kamera. Jadi pertanyaan saya itu tadi itu kan dijelaskan bahwa kita bisa nginput publikasi jurnal begitu. Nah, yang tadi dijelaskan itu kan minimal reputasinya itu hanya yang internasional saja yang dijelaskan. Nah, kalau yang nasional itu kan eh, kita kenal dengan istilah Sinta ya. Nah, untuk jurnal nasional itu minimal Sinta berapa? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, Wahyu. Ya, jadi ini juga menjadi poin plus kita ya, karena seluruh mahasiswa itu diwajibkan untuk publikasi jurnal, begitu, begitu kan? Nah, sehingga jurnal yang bereputasi nasional itu juga bisa masuk ya. Tadi di slide tuh nasional dan ya terakreditasi nasional dan juga Scopus Q4. Nah, terakreditasi nasional itu saya pikir ya Sinta itu mulai dari Sinta 6 kalau nggak salah ya. 6 sampai seterusnya. Jadi kalau teman-teman sudah ada jurnal yang terbit yang ada Sintanya atau ya ada sertifikat pengakuan terakreditasi nasional. Nah, mohon nanti juga diinput ya di sistem. Kita input saja dulu datanya. Nanti ada tim verifikator ya dari lembaga. Kalau memang diterima, nanti datanya itu otomatis diterima dan statusnya juga valid gitu ya. Jadi pokoknya semua data yang mungkin bisa masuk bisa kita inputkan ke sistem. Selain lomba ya. Kalau lomba udah pasti masuk dalam sistem gitu ya. Mungkin itu Wahyu bagaimana? Udah clear ya? Oke, berarti semua jurnal yang terakreditasi Sinta itu bisa diinput ya. Iya, kita coba input sistem ya. Bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk Kak Juli, silakan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya. Oke, baik ya. Sepertinya teman-teman ini sudah pada paham, sudah pada jelas ya. Nah, eh, ya mohon juga nanti jika teman-teman yang belum join, teman-temannya yang ada kendala, misalnya ada kegiatan lain, eh, disampaikan ya jika ada yang masih bingung
segera hubungi kami di Pokja. Ya, sekre kami ada di depan lapangan ya, di Pokalama, nanti bisa berkunjung. Ya. Nah, selanjutnya, mohon izin lagi saya akan mendemokan ya bagaimana caranya menginputkan data ke sistem. Mungkin ini teman-teman yang udah sempat input, tolong nanti di-share juga ya ke yang lain. Kalau misalnya temennya itu masih bingung. Oke, jadi di sistem ya, kita login terlebih dahulu dengan akun yang sudah diberikan oleh universitas, oleh lembaga. Kemudian eh, untuk URL-nya adalah simcardmawa.undiksa.cid. Ya. Nah, apa saja yang ada di sini? Nah, kita lihat di bidang prestasi. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Nah, namun tadi yang saya singgung hanya tiga ya. Lomba mandiri, rekognisi, sertifikasi. Nah, wirausaha ini nanti eh, mohon yang memiliki usaha juga laporkan ke sistem. Ini juga nanti akan dinilai oleh lembaga ya. Nah, oke, saya mulai dari lomba mandiri dulu ya. Jadi, oke saya login dulu ya. Ah, apa itu lomba mandiri? Ya, lomba mandiri itu adalah lomba-lomba yang kita ikuti secara mandiri ya gitu ya, simpelnya. Artinya lomba yang kita daftar sendiri gitu ya. Tidak ada sangkut pautnya ke kementerian ya, ke Pilmawa. Nah, caranya tinggal kita tambah di sini ya, sangat gampang sekali. Kita tambah, kemudian, namun sebelum kita menginputkan ke sistem, ya ini catatan penting ini ya. Mohon siapkan siapa saja ketua dan anggotanya, ya NIM-nya. Oke, sepertinya sistemnya ini ya, nggak berat. Kemudian eh, nama lombanya, penyelenggaranya siapa, apakah dari kampus eh, apa gitu ya. Kemudian eh, diikuti secara individu atau kelompok gitu ya. Kategorinya apa? Tingkat wilayah kah, nasional kah, atau internasional. Kemudian jumlah pesertanya ada berapa. Nah, ini asal saja ya. Nggak harus kok akurat datanya. Nah, yang tahu adalah panitia. Jadi kita default saja kalau nggak tahu 100 gitu ya. Kemudian capaiannya dapatkan apa, atau juara satu, atau apa gitu ya. Sebagai peserta saja di sini bisa ya. Jadi teman-teman yang banyak yang sering ikut lomba, yang dapat sertifikat sebagai peserta, mohon juga menginputkan ya. Jangan hanya disimpan, hanya memenuhi storage saja ya. Mohon disampaikan juga di sini. Kemudian metodenya apa? Nah, secara luring, atau hybrid, atau full secara daring. Nah, kemudian juga jangan lupa URL kegiatan. Nah, URL kegiatan bisa kita cantumkan Instagramnya ya. Postingan di Instagramnya. Kalau ada webnya juga bisa. Nah, selanjutnya berkas-berkas yang perlu diupload dan wajib. Tidak boleh salah ini ya. Yang pertama adalah foto kegiatan. Ya, diupayakan saat penyerahan penghargaan. Namun ketika online dan hanya menjadi peserta, nanti dikirim berupa link Google Drive atau apa itu ya. Foto ketika memunculkan link Google Drive-nya itu.
karena kita dikirim di sana untuk penghargaannya nanti ya untuk kegiatannya. Kemudian sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara juga diupload. Nah, surat tugas atau surat undangan dari panitia penyelenggara juga diupload. Ini tidak hanya berupa surat ya, bisa berupa pamflet lomba. Karena sekarang banyak lomba yang di-share dari pamfletnya ya. Jarang yang langsung bersurat. Ya. Kemudian, nah ini siapa nama dosen pendampingnya? Kalau misalnya tidak ada atau belum apa namanya saat lomba itu nggak ada, kita nyari dosen pendamping atau pembimbing, kita bisa pakai PA, Core Prodi, atau dosen siapa saja, bebas ya. Yang penting FTK gitu ya. Nah, untuk surat tugas, nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nanti surat tugas upload saja dokumen kosong ya, blank dokumen. Karena surat tugas nanti kita yang akan menginputkan ke sistem ya dari panitia langsung yang akan menginputkan ke sistem. Sehingga ini tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman sudah menginputkan siapa dosen pembimbingnya. Itu ya. Kemudian ini juga di checklist ya. Baru kita simpan. Oke, kita coba sekarang. Misalnya ya, NIM saya adalah 03. Kemudian, misalnya kalau ada teman lagi, kita tinggal hmm, ketik NIM-nya, ya. Misalnya ya, 010 berapa? 02. Nah, ini misalnya Kelvin. Nah, kemudian lombanya misalnya lomba eh, puisi gitu misalnya ya. Penyelenggara kegiatan misalnya eh, Universitas Muhammadiyah nih ya misalnya. Kemudian tentu kelompok ya karena berdua. Kemudian eh, kategori apa? Misalnya nasional di sini ya. Jumlah PT yang eh, ikut terlibat gitu ya. Misalnya lebih dari 21 gitu. Karena kita nggak tahu datanya berapa. Default saja ini boleh ya. Kemudian jumlah negara ini sebenarnya nggak penting ya karena kita lombanya nasional tapi isi aja kurang dari 5. Kemudian pesertanya isi aja 100 ya. Nah, capaian prestasi misalnya juara 3 gitu ya. Nah, tanggal pelaksanaannya kapan di sini ya. Misalnya ya kemarin ya. Kemudian selesainya hari ini. Jenis prestasinya non akademik. Kemudian secara hybrid misalnya ya. URL-nya apa, www apa gitu misalnya. Kemudian, nah ini kita upload ya ke sistem dokumentasinya. Ingat ya, harus kurang dari berapa itu 2 MB kalau nggak salah. Misalnya saya pakai, oke bisa sertifikatnya juga ini suratnya apa pamflet ya. Dan dosennya siapa? Nah, misalnya Kak Surya aja ya sebagai contoh. Nah, karena surat tugasnya belum ada ya,
pakai saja dokumen kosong atau dokumen PDF apa gitu ya, yang kurang dari 2 MB. Nah, setelah itu checklist dan simpan. Nah, selesai. Oke, itu tadi cara menginputkan ke sistem di kategori lomba mandiri. Kategori rekognisi selanjutnya, ya. Jadi di kategori rekognisi ini kita sama tinggal tambah data. Namun di sini perlu kita cermati jenis rekognisinya, ya. Jenisnya apa? Misalnya saya itu ada paten sederhana. Ini saya. Kemudian apa jenis nama kegiatannya, ya. Misalnya kemarin adalah agrolink. Nah, kapan pelaksanaannya? Dari bulan Juli ya kemarin ya. Sampai akhirnya di bulan November. Kemudian eh, link kegiatannya nanti sesuaikan ya sama link kegiatannya. Kemudian foto kegiatan juga sesuaikan dengan kegiatannya. Di sini saya sudah ada rekomendasinya. Ini misalnya ya. Kemudian sertifikat atau piagam. Kalau HKI tentu sertifikat yang dikeluarkan oleh HKI-nya. Nah, untuk URL ya, kalau misalnya HKI, kita bisa cek di sistemnya langsung ya, sistem Kementerian Hukum Republik Indonesia ya, yang mengurus bidang kekayaan intelektual. Tinggal cari apa judulnya atau kata kuncinya, jenisnya hak cipta, cari. Nah, nanti akan kelihatan data-datanya di sini. Oh, sorry. Ini kok nggak ketemu. Nah, ini AgroLink. Nah, ini ya. Sudah ketemu. Ini di copy saja linknya. Kemudian paste di sini. Oke. Selanjutnya, nama lembaga atau mitra. Oke, saja nama kampus ya. Atau kalau ada mitra lain misalnya. Bisa. Ini misalnya kemarin ada kelompok tani. Dan ya, yang sebagai mitra. Jenis karyanya berupa teknologi tepat guna. Kemudian deskripsi karya. AgroLink. Kasih. Di edisi. Manfaatnya apa ya untuk mencari ini? Nah, mencari ya nanti disesuaikan saja dengan data-data yang dimiliki. Kemudian nomor surat keterangan, nah, ini dicek di sini ya. Ini nomornya. Kemudian tanggalnya kemarin itu tanggal berapa ya? 12 Agustus ya. Nah, siapa dosennya? Nanti pilih sini. Kembali lagi surat tugasnya kalau pakai dokumen kosong saja, kemudian checklist dan sifat, gitu ya. Nah, itu untuk rekognisi di bidang KKI. Untuk karya lainnya sama, tinggal sesuaikan di sini kategorinya. Nah, selanjutnya
Di kategori sertifikasi. Nah, eh, ini ya kategori yang arahnya ke kompetensi. Nah, jadi diharapkan juga teman-teman melaporkan ya, tidak hanya eh, mengikuti saja sertifikasinya, juga disampaikan ke sistem ya, dilaporkan. Nah, sama kita tinggal input nama di NIM saja di sini, kemudian detailnya apa, nama skemanya apa, kemudian contoh saja ya, eh, tulisan. Kemudian misalnya saya ada sertifikasi dari Google gitu. Lembaganya tentu dari Google. URL-nya apa, ya nanti disesuaikan saja. Kemudian tanggalnya kapan. Nah, sertifikatnya di perlu juga. Wah, ini lebih ternyata ya. Kemudian kategorinya apa nasional, internasional gitu ya. Dosennya siapa. Kemudian ingat ini nanti dokumen kosong di upload ya. Selesai itu ya di bidang sertifikasi. Ini yang paling cepat kita upload ya karena dikit sekali data isiannya. Nah, kemudian yang terakhir di bidang wirausaha. Nah, teman-teman yang di bidang wirausaha ini ya, kemarin kita FTK mengadakan PMW CK. Jadi mohon nanti dilaporkan juga ke sistem berkaitan dengan kegiatan wirausahanya gitu ya. Pun yang memiliki bidang usaha mandiri mohon juga dilaporkan dengan catatan ada laporan kegiatan usahanya. Nah, jadi isiannya nggak jauh beda ya dengan yang tadi. Jenisnya apa? Ya, di sini kan. Sistemnya agak berat. Oke, dari namanya dulu, NIM-nya, dari anggotanya kita masukkan. Oke, sepertinya sistemnya sedikit bermasalah ini. Kita tunggu saja ya. Kemudian jenis karyanya apa? Apakah berupa teknologi tepat guna, seni budaya, produk kreatif, atau non-karya. Nah, jika teman-teman eh, menjual makanan, nah berarti itu kan non-karya maksudnya. Ini yang dipilih. Kalau misalnya produknya berupa kerajinan, bisa produk kreatif. Atau berupa teknologi, bisa dipilih yang ini ya. Disesuaikan saja. Kemudian laporan kegiatan. Nah, disampaikan laporan kegiatannya yang disahkan oleh misalnya kalau PMW di tingkat fakultas, oleh pimpinan fakultas, oleh Bu WD3 ya. Kemudian kalau misalnya mandiri, juga di fakultas nyari pengesahannya. Nanti ini akan difasilitasi oleh SC berkaitan dengan laporan. Nanti teman-teman tinggal menginputkan juga ya ke sistem. Terus nama usahanya apa? Ya, ini juga klasifikasinya apa? Apakah mandiri atau PMW? Begitupun ini juga ya. Ini nggak perlu kita upload surat tugas dosen di sini.
tinggal simpan. Itu ya, berkaitan dengan upload ke sistem. Nah, saya kira cukup ya, teman-teman di TK ini udah pada jago nih masalah input-input ke sistem, kemudian sudah paham dah setidaknya cara untuk input ke sistem. Nah, dari apa namanya simulasi tadi ya, mungkin ada yang masih bingung atau masih belum ketemu di mana bisa input. Nah, silakan sampaikan ya. Sekarang kita diskusikan eh, dan waktu sebenarnya masih ada ya. Kita sampai jam 2 lewat 15 menit ya. Jadi manfaatkan waktu ini untuk kita diskusi. Oke, sekian ya. Mohon moderator carikan lagi orang yang ingin bertanya ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Juli atas penyampaian materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan oleh Putu Devita. Izin bertanya, Kak, apakah ada ketentuan untuk laporan kegiatan PMP? Oke, ya terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Laporan. Nah, jadi kalau di sistem itu kita lihat sebenarnya ada template, ya, ada link template. Namun kalau kita klik itu not found, tidak ada. Nah, karena tidak ada, jadi disesuaikan dengan laporan PMW FTK, ya, sesuaikan dengan laporan kegiatan PMW-nya. Jadi nggak ada aturan baku, yang penting ada pengesahan. Kemudian ada laporan kegiatannya apa saja. Laporan kalau wirausaha tentunya ada laporan keuangannya ya. Itu saja. Dokumentasi kegiatan juga dilampirkan ya berkaitan dengan PMW. Nanti berkoordinasi lebih lanjut ke apa namanya SC ya. SC nanti yang akan membantu berkaitan dengan laporan kegiatannya. Begitupun juga dengan wirausaha mandiri. Jadi disampaikan saja usahanya apa, kemudian laporan keuangannya seperti apa, disampaikan di laporannya. Bukti juga ya, lampiran dokumentasinya, begitu. Mungkin itu ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, untuk Devita, apakah sudah jelas? Terima kasih Devita. Bagi rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Baiklah rekan-rekan, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Bagi rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan dan ingin melihat record Zoom pada hari ini, dipersilakan untuk bergabung ke grup WhatsApp dan bisa melakukan presensi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengirimkan link presensi di kolom chat. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita akhiri, dimohonkan seluruh rekan-rekan untuk menyalakan kamera, karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Baiklah, untuk panitia yang bertugas, dipersilakan. Untuk slide pertama, saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Salam harmoni. Slide pertama saya hitung dalam 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto, berakhir pula acara kita hari ini. Saya Martina, selaku moderator, mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Mari kita sukseskan Sekat Nova FTK 2025. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni. Dipersilakan bagi rekan-rekan bisa meninggalkan ruang Zoom.